Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini membahas modul 5, teori cuplikan atau sampling ya. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu untuk yang kemarin, yang tugasnya itu. Ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada ya, gampang ya yang kemarin tuh ya. Saya ulangi lagi aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi yang tugas kemarin itu mengenai distribusi apa kemarin? Normal ya, distribusi normal. Itu halaman berapa kemarin tugasnya? Halaman, biar saya ceknya. Modul 4 terakhir. Ya, halaman 4.55 itu ya. Jadi kan ini saya ulangi saja. Jadi kalau saya mempunyai data ya, ada data, kemudian saya susun apa namanya? Tabel frekuensinya ya, misalnya kelas, di sini ada kelas, kemudian ada frekuensi ya, misalnya kelas 1 sampai 10, kelas 11 sampai 20, kelas 13 sampai 30, sampai misalnya 99 sampai 91 sampai 100 ya, frekuensinya ada. Nah, ini bisa saya buat suatu ya diagram batang ya, diagram batang atau histogram ya. Jadi di sini ada kelasnya. Jadi misalnya 1 sampai 10 berapa di sini ya. Ini misalnya kalau dalam bentuk suatu histogram. Misalnya seperti ini ya. Ya, saya buat histogram. Nah, ini adalah suatu distribusi ya. Jadi suatu distribusi. Jadi hasil dari tabel ini kemudian saya buat distribusinya. Lah, distribusi ya, kalau yang di modul 4 ini itu kita bicara distribusi apa ini yang modul 4, binomial dan normal ya. Distribusi binomial dan normal. Nah, kalau distribusi binomial ini digunakan untuk apa namanya? Data diskrit. Kalau normal digunakan untuk data kontinu ya. Data kontinu itu apa? Data kontinu itu kalau datanya apa? Bisa koma ya. Kalau diskrit ini integer ya. Kalau kontinu itu real ya. Nah, nanti yang distribusi binomial silahkan baca sendiri. Saya akan nerangkan yang normal. Suatu distribusi normal ya, suatu distribusi normal. Nah, itu adalah suatu distribusi yang berbentuk lonceng ya. Ini sudah saya terangkan beberapa pertemuan yang lalu. Di mana bentuk lonceng atau apa ya? Gunung ya. Gunung. Kemudian di tengahnya ini ada suatu rata-rata. Rata-rata adalah mu. Ya. Kemudian ada apa? Simpangan baku atau standar deviasi. Ya, sigma. Sigma ya, ini lambangnya sigma. Nah, kemudian ini adalah simpangan baku. Tapi kalau dikuadratkan, jadi ini adalah standar deviasi ya. Kalau di Excel itu ada rumusnya standar deviasi atau simpangan baku. Masih ingat ya? Buka di modul 2, apa itu simpangan baku. Apa? Masih ingat ya? Simpangan baku adalah apa? Selisih ya, datanya dikurangi rata-rata
ya, dijumlahkan semua, kemudian apa? Selisih dari data itu dikurangi dengan rata-rata, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian diakarkan, ya. Tapi kalau cuma dikuadratkan saja tanpa diakarkan, itu adalah variasi. Jadi variasi itu lambangnya adalah simbangan baku kuadrat. Ini variasi. Masih ingat ya? Variasi. Lah, kalau saya bicara distribusi normal, bentuknya seperti normal ini, karena distribusi nggak mesti normal ya. Kemarin ada bentuk J, bentuk macam-macam ya. Nah, kalau dia distribusi normal ya, kalau distribusi normalnya mu-nya itu di 0 ya, mu-nya 0 sama dengan 0 ya. Jadi pas di titik 0 di sini. Ini 0, ini ke arah positif, ini ke arah negatif. Kemudian apa ini? Standar deviasinya itu adalah 1, maka ini disebut apa? Distribusi normal baku. Ya, distribusi normal baku. Jadi distribusi normal baku adalah distribusi normal yang mempunyai apa? Mu sama dengan 0, rata-rata sama dengan 0, dan standar deviasi sama dengan 1. Ya, itu adalah distribusi normal baku. Ya, contohnya ini. Nah, sebentar. Distribusi normal baku ya. Jadi cara nyarinya itu sebenarnya menggunakan rumus. Kalau misalnya di sini itu sebenarnya nanti di sini dicari luasnya ya, dicari luasnya. Ini luasnya berapa? Lah, mencari luasnya yang diarsir ini bisa menggunakan tabel Z. Ya, tabel Z itu ada di halaman 6.47 ya. Coba dibuka halaman 6.47. Kalau yang di buku lama saya lupa, ada di situ. Coba dicari. Sudah lihat semua tabel Z-nya, harus buka ini tabel Z-nya. Sudah? Halo? Tabel Z-nya sudah dibuka? Ya. Kalau dilihat di situ, maksudnya tabel Z itu di sini adalah luas positifnya saja. Jadi kalau tabel Z itu luas positifnya. Luas yang di sininya. Dengan batas akhir adalah Z. Ya. Tahu ya maksudnya ya? Jadi misalnya di situ coba dilihat halaman 647 ya. Di situ ada, di sini ada Z. Kemudian ada 1.0. Kemudian ini ada 0, ada 1, ada 2. Kemudian itu berapa tuh? Saya enggak kelihatan ini, enggak jelas. 0,3461 ya. 0,3461 ya, itu dimulai dari titik
itu maksudnya 0, ya. Bener ya, 03461. Itu adalah maksudnya, jadi luas area dengan maksimal Z-nya itu sama dengan 1,02 ya, 1,02. Itu luas daerah yang diarsir ini itu adalah 0,3461. Ya, itu maksudnya seperti ini. Nah, pertanyaan saya, kalau Z-nya, perhatikan ya, ini ada pertanyaan. Kalau Z-nya adalah 2,5 ya. Luasnya berapa ini? Luas yang saya arsir ini berapa? Luas yang saya arsir luas yang diarsir merah, berapa luas yang diarsir merah? Ini gini aja, luas yang saya arsir merah maksudnya ini. Ini berapa? Kemudian ada pertanyaan lagi, luas yang diarsir biru itu berapa? Yang pertama dulu, yang luas diarsir merah. Berarti melihatnya bagaimana ini? Ya 25, itu berarti Z-nya 25, di sini 2,5. Kemudian karena di sini nggak ada, berarti di sini 0 ya. Ini kan sama aja 2,50. Nah, itu berapa itu? 0, nggak kelihatan saya di sini, 0,4938. Bener ya? 0,4938. Nah, berarti luas yang diarsir merah itu adalah 0,4938. Nah, luas yang diarsir biru, maksudnya yang ini, yang biru ini, itu berapa luasnya? Yang ini luasnya berapa? Yang luas diarsir merah adalah 0,4938. Luas yang biru ini berapa? Luas total di sini, luas total berapa luas totalnya? Luas total seharusnya kalau distribusi normal baku, luas totalnya adalah 1 ya. Tapi berhubung tabel Z ini nilainya hanya separuhnya, yang positif saja, yang 0 ke sana ya, yang ke arah positif itu nilainya ya separuhnya, setengah. Berarti luas daerah biru itu adalah 0,5 dikurangi dengan 0,4938. Ini dikurangi. Berapa ini? 0,5 dikurangi 0,4938. 0,0 berapa? Hitung. 0,38 ini 64 ya, bener ya, 0,0064 ya. Ini adalah luas daerah yang biru. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan?